Shalom, kali ini kita akan coba baca Mazmur 37. Ini Mazmur yang ditulis oleh Daud dan ada 40 ayat. Saya banyak men-highlight ya atau stabilo ayat-ayat yang bagi saya sangat berkesan dan sering saya baca berulang-ulang dan selalu jadi berkat. Itu juga menjadi salah satu bagian mindset, cara berpikir untuk berdoa dan juga untuk menghadapi apa saja ya dalam situasi sehari-hari ya. Coba kita lihat ya sama-sama ya. Kita baca dari ayat 1 ya. Saya baca pelan-pelan ya. Ini saya pakai gadget, pakai iPad dan saya gunakan aplikasi YouVersion ya. Ada banyak bahasa di sini dan dalam bahasa Indonesia juga ada berbagai versi. Dalam bahasa Inggris apalagi banyak sekali. Nanti kita lihat ya. Coba sekarang saya baca satu-satu nih ya dari ayat 1. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 12. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar, daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ayat 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan kenyang pada hari-hari kelaparan. Ayat 20, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ayat 23,
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ayat 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Nah, ini ada 40 ayat ya. Kalau kita baca sekaligus ya, kita mendapatkan satu gambaran umum. Tapi kalau kita ingin mendapatkan dampak yang nyata dari firman Tuhan, kita nggak bisa baca sekaligus 40 ayat itu untuk kita renungkan ya. Karena terlalu lebar, terlalu luas. Tapi kita bisa baca dengan pelan ya, dengan teduh. Lalu kita akan berhenti di 1-2 ayat dan kita akan konsentrasi di situ ya. Misalnya begini ya, kita baca dari awal lagi ya. Kebagian orang fasik semu, Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 40 dari Daud. Jadi ini yang nulis adalah Daud. Nah, kita perlu ingat Daud orang yang tidak sempurna. Alkitab mencatat kesalahan kejatuhan dia. Tapi toh Alkitab juga mencatat dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu di antara 2 orang di perjanjian lama yang disebut berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah Henok, itu kita bisa lihat di Ibrani 11 ayat 5. Yang kedua adalah Daud. Ya, dikatakan Daud ini orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita bisa belajar banyak dari Daud. Bahkan Daud adalah orang di perjanjian lama yang menuliskan tentang Tuhan sebagai gembala, dan dia menulisnya cukup detail, yaitu di Mazmur 23. Jadi dari Daud kita bisa belajar melihat bagaimana Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tulisan-tulisan Daud itu banyak menceritakan cinta kasih Tuhan kepada umatnya sebagai gembala. Tapi Daud juga menceritakan ketika dia kesulitan, ketakutan. Jadi ini contoh yang bagus ya, betapa orang yang tidak sempurna, tapi orang ini belajar kenal Tuhan. Orang ini juga mempercayai Tuhan, sehingga hidupnya itu bisa menjadi berkat karena renungan dia yang dia tulis ribuan tahun yang lalu, itu bisa menjadi berkat sampai sekarang. Karena Tuhan pakai hidupnya untuk juga mengajar kita ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau.
Nah, ini pelajaran simpel ya. Jadi kalau kita melihat ada orang berbuat jahat ya, atau orang berbuat curang mereka berhasil ya, jangan kita marah, jangan kita iri ya. Dan Daud katakan segera mereka lisut seperti rumput ya. Kalau kita mau lihat lingkungan kita ya, di mana kita ada, ini terjadi loh ya. Ada yang memang tidak langsung, tapi ada yang butuh waktu ya cukup lama, ada yang cepat kelihatan. Nah, sekarang ayat 3 dan ayat 4 ini contoh dua ayat yang bagi saya sangat memberkati, makanya saya highlight ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dari dua ayat ini kita bisa belajar 5 hal yang Daud katakan. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Nah, percaya itu adalah soal keputusan, bukan perasaan, itu keputusan. Saya memutuskan untuk percaya. Ya. Nah, waktu kita memutuskan, ini yang uniknya tentang tubuh kita. Kalau kita memutuskan untuk bersuka cita, maka sel-sel tubuh kita itu mendukung ke arah sana. Dan firman Tuhan mengajarkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ketika kita memutuskan untuk bergembira, untuk bersuka cita, apalagi karena kita tahu janji Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan, maka sel-sel tubuh kita itu akan bereaksi positif dan bekerja lebih baik sehingga tubuh kita itu bisa kemudian dengan cepat memulihkan kondisinya, menunjang ke arah kesembuhan. Ya, jadi percaya itu soal keputusan. Kemudian yang kedua apa? Lakukanlah yang baik. Ya, misalnya begini, sekarang kita dalam kondisi kurang sehat. Lalu apa yang kita perlu buat? Pertama percaya kepada Tuhan. Kita sudah sering dengar mungkin bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Itu ada di Keluaran pasal 15. Kemudian di kitab Mazmur juga dikatakan Tuhan mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan ya. You send your word and heal my disease. You send your word and heal my disease. You are the Lord my healer. Kaulah Tuhan penyembuhku, kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Nah, itu juga janji Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Di perjanjian baru, surah Petrus mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu bagian dari janji yang Tuhan berikan. Lalu yang kedua, lakukan yang baik. Artinya apa? Ya, kita lakukan yang kita tahu apa yang baik untuk menunjang proses kesembuhan kita. Misalnya istirahat yang cukup, makan yang sehat, ya. Lalu minum air putih. Nah, kalau perlu ya minum obat ya. Jangan anti obat. Karena kalau kita percaya nggak perlu obat, itu memang ada keyakinan yang muncul di hati kita. Iman yang cukup kuat bahwa kita nggak perlu minum obat itu. Tapi kalau itu nggak ada, secara umum lakukan yang baik ya. Pergi ke dokter, tentu kita berdoa juga supaya analisa dokter jangan salah. Karena banyak dokter kan bisa banyak pendapat. Ada second opinion, ada third opinion ya. Pendapat kedua, pendapat ketiga, dan seterusnya. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa karena dokter juga manusia, ya dia kadang-kadang try and error. Oh pusing kasih ini ya. Begitu kasih ini, oh jadi mual. Kasih ini supaya nggak mual. Begitu dikasih obat ini supaya nggak mual, supaya nggak pusing, muncul reaksi lain lagi. Sambil dia cari tahu kenapa ini pusing, kenapa ini mual. Penyebabnya kan banyak begitu. Nah, jadi kita perlu berdoa supaya analisa dokter yang kita terima itu adalah analisa yang tepat gitu. Tapi lakukan yang baik nggak boleh diabaikan ya. Dan kalau kita misalnya merasa badan udah nggak enak ya, kita perlu sadar kalaupun kita minum obat, kita perlu energi dalam tubuh kita. Jadi ayo makan, jangan sampai males makan. Biasanya orang kalau masuk angin, aduh males makan ya, lalu tidur aja.
oh, badan makin panas, nggak mau minum obat tapi nggak mau makan, mual rasanya. Nah, itu harus dicari trik supaya makanan bisa masuk ya. Kita mesti bisa kalahkan itu. Salah satunya ya dengan pengakuan iman memang ya. Tapi kalau enggak, entah kita bikin makanan yang kita suka ya, mungkin bikin soto atau sop atau beli bakso supaya ada asupan energi yang masuk ya. Prinsipnya harus kita makan gitu. Mmm, kalau sampai kita nggak bisa makan, nanti kalau dibawa ke rumah sakit ya diinfus. Artinya mesti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita sebagai makanan ya, sebagai energi. Lalu minumlah suplemen, makanan-makanan yang penunjang itu ya. Bentuknya banyak ya, saya juga minum seperti itu ya. Karena itu baik buat tubuh kita ya, cari yang kita tahu memang reputasinya bagus. Lalu yang ketiga apa? Diamlah di negeri. Nah, ini ada satu bagian dalam hidup kita ya, kadang-kadang ketika kita menghadapi kesulitan, itu bisa di pekerjaan, bisa di pelayanan, bisa di dalam lingkungan keluarga ya, situasi yang mungkin nggak nyaman. Kadang-kadang kita mau lari ya dari situasi yang kita hadapi. Tapi bisa jadi sementara kita percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, kita perlu stay faithful ya. Diam di negeri dan setia ya. Biasanya ini ya kalau orang-orang yang muda, yang baru lulus ya, terus, punya semangat yang menggebu-gebu, kadang-kadang baru kerja, udah keterima di satu perusahaan udah sebenarnya bagus ya, "Aduh ini nggak enak nih," banyak alasan gitu ya, "Wah bos saya begini dan sebagainya." Nah itu sebenarnya ujian dari kita ya, karena nggak ada tempat yang perfect, yang sempurna tuh nggak ada ya. Di pelayanan juga begitu, nggak ada gereja yang sempurna, karena kalau kita ketemu gereja yang sempurna, lalu kita join di situ, maka gereja itu menjadi tidak sempurna, ya. Karena memang kita nggak ada yang sempurna, ya. Jadi ini diam di negeri ini satu hal yang perlu kadang-kadang kita lakukan juga, ya. Keempat, berlakulah setia. Nah, ini hal yang penting, ya. Tidak selalu orang yang di atas kita itu orang yang mungkin ideal, ya. Tapi bersikap setia itu satu hal yang perlu kita perhatikan juga ya. Sampai pada satu titik tertentu mungkin setelah kita doa ya ada hal-hal tertentu yang mungkin ya kita perlu pertimbangkan. Nah, itu Daud juga alami. Ketika Daud itu kerja sama Saul, pada titik tertentu Saul itu cemburu. Saul takut Daud akan menggeser dia. Karena Daud akan menjadi raja menggantikan dia, maka Saul itu melakukan banyak cara ya untuk menyingkirkan Daud. Bahkan dia siapkan anaknya Absalom sebenarnya untuk menggantikan dia. Dan ketika bukan Absalom, Jonathan ya. Dan ketika Yonatan ini bersahabat dengan Daud, bapak Yonatan yaitu Saul dia marah. Dia bilang, "Kamu tahu nggak itu nanti dia yang nanti akan menggantikan saya jadi raja," gitu. Tapi Jonathan karena dia mengasihi Daud, bahkan dia bilang sama Daud, "Kamu akan jadi raja, saya orang kedua," ya. Nah, kita kalau pelajari kehidupan Daud, dia setia sama Saul. Tapi pada satu titik tertentu akhirnya dia merasa nggak aman ya, dia mesti lari dan dia meninggalkan Saul. Tapi sikap hati dia sebagai orang yang setia itu nggak berubah. Kita lihat dia 2 kali dapat kesempatan untuk membunuh Saul, tapi toh dia nggak lakukan ya. Saul lagi buang air besar di gua, Daud mengendap-endap ya, dan dia potong punca jubah Saul ya. Dan dia bergemetar ya, berdebar-debar karena dia telah memegang jubah dari orang yang dia tahu itu diurapi. Walaupun firman Tuhan juga berkata, Tuhan telah meninggalkan Saul. Tapi toh Daud punya sikap yang baik sekali. Yang kedua kali, Saul ketiduran. Pengawal-pengawalnya ketiduran semua. Dan ketika Daud menghampiri, ya, dia mau mengambil barang-barang Saul, tombak, ada lagi kendi minuman ya. Ada beberapa alat yang saya kira-kira seperti itulah ya. Tapi waktu dibawa itu, dia mau bawa, anak buahnya bilang, "Izinkan aku menikam Saul, ini udah saatnya ini ya. Kalau dia mati kamu jadi raja ya. Izinkan aku menikamnya sekali saja ya, gak usah 2 kali."
tapi Daud melarang anak buahnya. Ya, coba lihat di sini. Ini orang yang setia. Dia bisa lakukan sesuatu untuk Saul, ya, tapi dia nggak mau. Yang kedua, anak buahnya yang bilang, gak usah kamu Daud, aku aja yang lakukan. Supaya tanganmu bersih, aku aja yang bunuh. Sekali aja kutikam. Tapi Daud bilang, gak boleh. Sebab siapa yang menjamah orang yang diurapi, maka hukuman akan kena kepada dia. Dan Daud mencegah anak buahnya melakukan hal itu. Ini hal yang penting kalau kita sebagai pemimpin leader ya. Kita perlu ajar orang-orang yang di bawah kita untuk bersikap baik ya. Gak boleh mencela orang lain, pelayanan lain yang mungkin beda dengan kita. Coba lihat ya, gak ada pelayanan yang persis sama. Gereja yang persis sama itu gak ada. Kenapa ada denominasi gereja A, B, C, dan D, dan E, dan seterusnya? Ya, kenapa? Karena ada perbedaan pandangan tentang hal-hal tertentu. Tapi itu nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi membuat mereka, udah kita pisah buat sinode baru, buat gereja baru, buat lagi hal-hal baru. Tapi selama fokusnya adalah Yesus, maka kita bisa percaya bahwa pelayanan ini membawa kita kenal kepada Tuhan. Toh yang membawa kita kenal kepada Tuhan lebih jauh lagi, itu adalah Roh Kudus ya, bukan si pendetanya, bukan pengerjanya, bukan gembalanya, itu cuma alat. Tapi Roh Kudus yang membawa kita bertumbuh ya, untuk kenal Tuhan lebih jauh lagi. Nah, kita bisa melihat juga ketika akhirnya Saul mati, Daud menangis. Daud meratap. Ini orang luar biasa ya. Padahal Saul mau bunuh Daud. Ya, beberapa kali diceritakan Daud itu sudah hampir dibunuh, hampir ketangkap. Tapi Tuhan meluputkan Daud. Ini orang tetap setia. Dan akhirnya ketika Saul sudah mati, Daud mencari orang keluarga Saul. Di mana dia bisa tempatkan keluarga Saul itu, keturunan Saul itu menjadi orang yang ada di dalam kerajaan Daud ya. Makan semeja dengan Daud. Ini contoh orang yang setia ya. Kita perlu punya sikap kayak begini. Ya saya bilang gak mudah ya. Kalau kita kecewa sama orang yang mungkin kita kagumi, gak ada yang sempurna ya. Saya kenal beberapa hamba Tuhan dan daripadanya saya banyak belajar. Ketika saya cukup dekat, ada hal-hal yang membuat saya kecewa gitu ya. Tapi tahu saya melihat mereka tangan Tuhan untuk membentuk saya ya. Gak sempurna ya. Um, Setidaknya ada 3 hamba Tuhan yang saya kenal cukup dekat ya. Mereka punya pandangan yang tidak persis sama. Tapi mereka mewarnai kehidupan rohani saya ya. Lalu yang keempat, bergembiralah karena percayalah kepada Tuhan, itu yang pertama. Lakukan yang baik, itu yang kedua. Diam di negeri, itu yang ketiga. Yang keempat, berlaku setia. Dan yang kelima, ayat 4 ini dia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Saya ingin highlight khusus ini ayat yang keempat ya. Karena dikatakan di sini, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya baca di Alkitab, hanya beberapa orang yang saya tahu ya, yang mengajarkan bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan kepada kita tidak hanya kebutuhan kita, tapi sampai keinginan kita. Ya. Salah satunya adalah Daud. Ya. Dikatakan di sini, kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Ini soal selera, ya, soal desire. Saya mau tunjukkan dalam terjemahan Amplified Bible ya. Kita bisa lihat di sini ya, ini ayat yang buat saya jadi berkat sekali dan saya suka renungkan. Amplified Bible yang Classic Edition ya. Ayat 4 nih ya. Ini, saya lihat warna biru. Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires and secret petitions of your heart. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan dan permohonan-permohonan yang tersembunyi dari hatimu. Secret petitions. Apa itu secret petition? Itu sesuatu yang kita inginkan, permohonan, tapi sungkan untuk kita sampaikan. Ya, karena rasanya nggak pantas lah ya. Terlalu nggak rohani lah ya. Saya pernah cerita mungkin ya, waktu saya punya kesempatan ke Amerika ya.
Waktu itu ada pilihan penerbangan. Karena saya akan terbang dan mendarat di pantai barat ya, ada pilihan apakah lewat Los Angeles ataukah lewat San Francisco. Karena itu biasanya dua gerbang utama di pantai barat Amerika. Nah waktu itu saya punya keinginan mau ke San Francisco ya. Kenapa? Karena di situ ada uh, Golden Bridge ya, ada jembatan yang sangat fenomenal ya. Kalau di Amerika tuh banyak jembatan-jembatan gede luar biasa. Nah, karena saya belajar teknik dan saya suka kagum lihat bangunan-bangunan seperti itu. Nah, Golden Gate eh, eh, itu dibangun ya di satu teluk itu dan besar sekali. Lalu saya ingat ada lagunya ya dari Scott McKenzie kalau nggak salah ya. If you go to San Francisco. Jadi itu seperti satu, aduh kalau boleh lewat itulah, lewat San Francisco gitu. Tapi tujuan saya kan tidak hanya itu, karena waktu itu saya akan pergi ke beberapa tempat ya. Ada seminar satu hamba Tuhan di Amerika, lalu pas adik saya juga memang liburan, jadi sekalian join di sana gitu. Nah, waktu sedang dicari tiketnya, tiket yang ya kita cari yang optimal ya, yang nggak terlalu mahal, itu adalah yang lewat Los Angeles ya. Sudah hampir diputuskan mau beli, tapi waktu itu adik saya yang cari tiketnya, dia bilang kita coba lagi lah ya, besok saya coba lagi. Begitu besok dia coba, dia lihat harga yang lebih bagus itu San Francisco. Jadi saya mampir di San Francisco ya. Dan ketika sudah acara selesai, akhirnya saya sempat keliling ya. Dan saya foto di Golden Gate itu ya. Saya lihat juga ikut tour melihat dari laut aja, dari ferry ya, penjara Alcatraz yang terkenal itu. Nah itu kan hal-hal yang bukan rohani ya. Kalau saya pergi misalnya ke Los Angeles, barangkali saya bisa pergi ke Azusa Street ya, gitu ada KKR tempat yang terkenal juga dalam bidang rohani. Tapi ini kan bukan bidang rohani, tapi toh Tuhan peduli. Nah, itu secret petition ya. Ini 5 hal yang Daud janjikan. Selain Daud yang mengajarkan bahwa Tuhan mengabulkan doa kita sampai keinginan hati kita, itu adalah Yohanes. Dan Yohanes adalah murid yang dekat dengan Yesus. Dan dia berkata di Yohanes 15 ayat 7, kalau ini perkataan Tuhan Yesus ya. Tuhan bilang begini, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu yang ngomong Yohanes dan itu perkataan Tuhan Yesus. Ada lagi Paulus, dia bilang jangan khawatir tentang apapun, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya, jadi ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka kasih tahu, kalau kamu dekat dengan Tuhan, bahkan Daud ngomong spesifik, kalau kamu bisa bergembira karena Tuhan, ya, kamu akan menikmati bahwa Tuhan memberikan kamu the desires, ya, keinginan-keinginan dan secret petitions, permohonan-permohonan tersembunyi dari hati kamu. Kenapa begitu? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya. Dia gembala yang baik, dia peduli sama kita. Pernah renungkan gak itu? Jangan lupa loh ya, Alkitab berkata Allah adalah kasih. God is love. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kalau dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, dan dia adalah kasih, maka dia pasti selalu merancangkan hal-hal yang baik buat kita. Apapun situasi kita saat ini, dia akan membuatnya menjadi baik. Ya. Apapun masa lalu kita, mungkin karena kesalahan kita atau karena kesalahan orang lain dan kita belum mengerti kenal Tuhan. Selalu ada jalan, ada cara Tuhan yang menjadikan semuanya itu menjadi baik. Dan kita bisa berkata senantiasa bahwa God is good all the time. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dia tidak pernah berubah, dahulu sekarang dan selama-lamanya, dan dia merancangkan hal-hal yang baik buat kita. God is good all the time. Amin.